Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu lagi di pembelajaran tematik 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di sekitar rumah, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai wujud benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keragaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda padat. Apa itu benda padat? Benda padat yaitu benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu, memiliki sifat dan volume tetap. Apa saja contoh benda padat atau barang? Seperti pertama, batu. Batu itu kalau kita belah tidak kosong, dia di dalamnya padat. Maka dari itu batu disebut benda padat. Yang kedua, ada pensil. Pensil yang sering kita gunakan setiap hari untuk menulis. Kalau misalkan kita potong atau kita belah pensilnya, itu juga tidak kosong dalamnya. Makanya pensil itu disebut benda padat. Yang ketiga ada buku. Buku itu mempunyai bentuk tertentu, bentuknya persegi, ya kan? Dan wujudnya juga padat. Ingat ya, benda padat itu mempunyai bentuk tertentu. Anak-anak bisa melihat batu, pensil, dan buku, walaupun sama-sama disebut benda padat, tapi mempunyai bentuk tertentu. Antara batu dengan pensil bentuknya berbeda. Antara pensil dengan buku bentuknya berbeda, tetapi sama-sama disebut benda padat. Yang kedua, ada benda cair. Benda cair yaitu benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya. Benda cair juga memiliki sifat 1. Bentuk sesuai wadahnya. Ya, ingat, 1 itu bentuk sesuai wadahnya. Misalkan air yang ada di dalam galon, kita isi atau kita pindahkan air itu ke dalam gelas. Ya, tidak semuanya air kita pindahkan dari galon ke gelas. Misalkan hanya sedikit saja tuh air galon tadi kita pindahkan ke gelas, maka bentuknya akan berubah sesuai wadahnya. Yang tadinya di galon jadi taruh di gelas, bentuknya mengikuti benda yang kita pindahkan. Atau kita pindahkan air itu ke mangkok, maka air itu akan membentuk mangkok. Makanya benda cair juga memiliki sifat yang pertama itu bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, mengalir. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah karena adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya, anak-anak pernah melihat sungai? Airnya mengalir atau tidak? Ya, airnya mengalir. Misalkan airnya kan seperti berjalan tuh mengalir. Nah, itu salah satu sifat dari benda cair. Yang ketiga, meresap. Benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya adalah kompor minyak. Yang keempat, sifat dari benda cair, volumenya tetap. Yang tadi misalkan air di dalam gelas, ya. Air di dalam gelas itu kita taruh, kemudian
Apakah air itu akan berkurang kalau kita tidak minum? Tidak berkurang ya. Dia akan tetap berbentuk apa yang kita taruh di wadahnya. Makanya volumenya tetap. Contohnya dari benda cair seperti yang kita lihat nih. Lihat tuh, ada botol, ada mangkok, ada gelas. Di dalamnya itu ada isi air. Nah, ketika kita memasukkan air ke dalam botol, maka air itu akan membentuk botol. Kalau kita taruh mangkok airnya, maka akan membentuk mangkok. Kemudian kalau kita taruh gelas, airnya akan membentuk gelas. Maka dari itu, benda cair itu bentuknya sesuai wadahnya. Ada contoh lain tuh, kalau kita taruh di guci atau kita taruh di panci, pasti air itu akan membentuk tempat atau wadah yang kita inginkan. Tuh ada lagi sabun cair. Nah, sabun cair itu kan bentuknya seperti air ya, cair gitu. Kalau kita taruh di tempat sabun, itu akan membentuk seperti tempat sabun. Pokoknya sama. Benda cair itu bentuknya sesuai wadahnya, apa yang kita taruh. Kalau misalkan mau airnya taruh di gayung, pasti akan membentuk benda gayung. Tidak mungkin membentuk benda yang lain atau benda seperti kotak. Itu tidak. Pasti akan membentuk sesuai wadahnya. Yang ketiga, benda gas. Benda gas yaitu zat ringan yang sifatnya seperti udara. Benda gas juga memiliki sifat unik, di antaranya sebagai berikut. 1. Menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas, misalnya di ruang kelas, di kamar mandi, di kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas, tapi tidak terlihat oleh mata kita. Yang kedua, dapat bergerak ke segala arah. Misalkan di ruang kelas, gas itu dapat bergerak ke segala arah. Yang ketiga, bentuknya berubah sesuai tempat. Misalnya, gas yang ada di dalam balon. Anak-anak pernah melihat galon udara ya. Nah, di dalam balon berbentuk balon. Karena sifatnya bentuknya berubah sesuai tempatnya. Misalkan kalau kita mau ditaruh dalam ban mobil ya. Ban mobil itu kan bentuknya bulat. Nah, maka gas itu akan membentuk ban mobil. Kalau kita taruh di balon udara tadi, maka akan membentuk balon. Yang keempat, volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Kita lihat contohnya nih yang tadi Bu Guru bilang, ada balon udara. Gasnya, bentuk gasnya itu berubah sesuai tempat. Kalau kita taruh di balon udara, maka akan berbentuk balon udara. Kalau kita taruh di tabung nih atau gas LPG yang biasa buat masak, maka akan berbentuk tabung. Yang ketiga nih, kalau misalkan kita taruh di dalam ban, maka gasnya itu akan berbentuk seperti ban. Karena sifat dari benda gas salah satunya bentuknya berubah sesuai tempat. Tugasnya hari ini, amatilah keberagaman benda yang ada di sekitar rumah. Kelompokkan benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Jadi, amati benda-benda di sekitar rumah, kemudian kelompokkan berdasarkan benda wujudnya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Tuliskan masing-masing 3 ya, benda padat 3, benda cair 3, dan benda gas 3.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.